dengan kesempatan para jemaah untuk bertanya terkait dengan tema yang disampaikan atau tema yang individual yang disampaikan. Itu menggunakan waktu pada saat hari lebih diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, teman-teman jamaah sholat zuhur Masjid Al Barokah yang tak lupa mengawali kajian zuhur kali ini, saya doakan semoga yang hadir selalu sehat walafiat. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita, rahmat maghfirahnya semoga selalu membersamai kita. Kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia dengan sebaik-baiknya. Kelak yaumul qiyamah kita tergolong orang yang pantas untuk masuk surga bersama Nabi kita tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Kali ini di suasana istirahat siang, kita lanjutkan kajian kita yang nanti sampai sekitar jam 1:50 kita akan berdiskusi. Dan hari ini saya akan mengangkat tema tentang bagian waris anak perempuan saja, atau ketika almarhum kok punyanya anak perempuan, buat siapa harta warisnya. Ini menjadi salah satu bahasan sekaligus persiapan. Barangkali bapak-bapak kok punya anak perempuan saja. Kenapa saya bilang persiapan? Anak perempuan termasuk orang yang dapat waris. Tetapi dalam waris, anak perempuan kalau tidak punya saudara laki-laki, atau almarhum kalau tidak punya anak laki-laki, anak perempuannya tidak menghabiskan seluruh harta warisnya. Ini kita harus sadari, kita harus pahami. Dan tidak bisa tidak, kalau ternyata anaknya perempuan, setidaknya disiapkan. Kenapa? Karena kalau ditanya, dan Bapak boleh bertanya kepada ustadz siapa saja, yang penting ustadznya ahli waris. Ya, ini ustadz ahli waris sama ustadz ahli waris ini gimana maksudnya nih? Kalau orang yang ahli tafsir namanya, orang yang pintar tafsir namanya ahli tafsir. Tapi kalau orang yang pintar waris namanya ahli waris, ya Pak ya. Sama-sama ahlinya. Maksudnya orang yang tahu ilmu waris itu pasti jawabannya sama seragam, karena ayatnya ya itu saja. Jika almarhum meninggal kok anaknya satu perempuan, maka anak tadi dapat setengah hartanya almarhum. Kan jadi pertanyaan, setengahnya buat siapa? Kan gitu ya. Kalau anaknya perempuan lebih dari 1, 2, 3, 4, itu dapat 2/3, tapi dibagi rata tergantung anaknya. Kalau anaknya 2 ya 2/3 bagi 2. Kalau anaknya 3 ya 2/3 bagi 3, dan lain sebagainya. Berarti akan ada sisa. Kalau anaknya laki-laki, ya kepada anak laki-laki tadi. Tapi Pak, nanti yang biasanya jadi masalah, yaitu ketika anaknya almarhum kok ada laki-laki, saudara kandungnya almarhum itu tidak dapat waris walaupun calon ahli waris. Kenapa tidak dapat waris? Karena saudaranya terhijab, tertutup oleh anaknya laki-laki almarhum.
Tapi kalau almarhum meninggal kok punya anak laki-laki, kok punyanya anak perempuan saja, saudaranya almarhum Pak mungkin dapat apa? Waris. Ya Pak ya. Ini apa ya? Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, tetapi Pak, sebelum kita nanti detailkan, ya, saya akan mulai dulu dengan beberapa keistimewaan punya anak perempuan. Baik ketika punya saudara laki-laki maupun anaknya perempuan semua. Kenapa? Karena kalau anaknya perempuan dan anaknya laki-laki kok nggak ada, berarti Bapak punya teman karena Nabi Muhammad juga begitu. Ya, kenapa Pak? Nabi itu anaknya berapa Pak? Ya, saya kasih pilihan ganda. A 5, B 6, C 7, D semua jawaban salah, E semua jawaban benar. Berapa? 7. Nah, Bapak jangan sampai lebih kenal anaknya Ahmad Dhani ya, Pak ya. Daripada anaknya Nabi nih. Bapak anaknya Ahmad Dhani aja tahu anak dari istri pertama kedua kan. Anaknya Nabi ada 7, 6-nya dari Khadijah, ya satunya dari Maria. Maria Al-Qibtiyah. Kalau dari Maria namanya Ibrahim yang meninggal waktu ada gerhana matahari, Pak. Kalau dari Khadijah itu dua laki-laki, Qasim sama Abdullah, meninggal saat masih kecil. Ya, walaupun umurnya berapa nanti perdebatan perbedaan pendapat. Ada yang bilang Qasim itu 17 bulan, ada yang bilang yang penting sebelum balik, yang jelas tidak ada meninggal yang laki-laki. Yang perempuan 4, ya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Ketiganya Pak, selain Fatimah meninggal dulu sebelum Nabi. Ya, jadi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum wafat dulu sebelum Nabi. Dan ketika Nabi meninggal, anaknya tinggal berapa? 1, Fatimah. Itu pun 6 bulan berikutnya Fatimah meninggal. Ya Pak ya. Oke, ini Nabi Pak. Hanya saja Nabi juga mengistimewakan orang yang punya anak perempuan. Apa istimewanya? Yang pertama menjadi penghalang api neraka. Ya, ini bukan berarti anak perempuannya jadi bemper, bukan. Tapi kalau bapak punya anak perempuan kok dirawat dengan baik, ya, terus dinikahkan dengan orang yang baik, Pak, itu jadi penghalang walaupun mungkin kita pantas masuk neraka, itu tidak jadi gara-gara diselamatkan anak perempuan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari begini, Pak. Dulu Aisyah itu ya kedatangan tamu perempuan yang punya 2 anak perempuan. Kemudian Aisyah itu cuma mempunyai 1 tamar atau 1 kurma, terus diberikan kepada tamu yang perempuan tadi, dibagi 2 diberikan kepada kedua anak perempuannya. Saya ulangi ya, Aisyah ada tamu seorang perempuan punya 2 anak perempuan ya Pak ya, oke ya. Kemudian Aisyah cerita kepada Nabi, diceritakan ini gini tadi ada yang datang tapi saya cuma punya 1 kurma saja, saya kasih dibagi 2 diberikan kepada 2 anak perempuannya. Nabi bilang begini, man ubtuliya min hadhil banati, siapa yang diberi oleh Allah anak perempuan bisyai'in dan dia sabar, kunna lahu sitron minan nar, maka anak perempuan tadi menjadi penghalang dia masuk neraka. Ya banyak. Ini yang pertama. Yang kedua apa Pak? Ya dalam hadis yang lain, Nabi bersama orang yang berhasil ya membina anak perempuannya itu di hari kiamat, ja'a yaumal kiamati ana wa huwa wa dumma asabi'ahu. Nabi begini Pak, maksudnya itu ya man ala jariyataini hatta tablugha, siapa yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya balik. Kalau balik berarti ya pantas menikah dan diasuh dengan baik Pak, dia datang bersama Nabi di hari kiamat seperti ini. Ya Pak ya, nggak cuma gini, tapi gini. Ya, kalau Nabi dengan orang yang menanggung anak yatim kan jelas tuh Pak tuh. Nah, KHT ini gitu ya Pak ya. Nah, sama Pak ketika punya 2 anak perempuan, kok ternyata dirawat dengan baik.
sampai ternyata balik ya Pak ya. Kemudian dia menjadi orang yang solehah, dia nanti Pak datangnya di hari kiamat bersama siapa? Rasul. Dan ini kadang-kadang nggak kita sadari, jangan-jangan jalur surganya Bapak tidak melulu memuliakan ibunya, tidak melulu Pak menafkahi istrinya, tapi merawat ya Pak ya anak perempuan. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Oke, ini yang kedua. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan man ala salasa banatin, orang yang punya atau menanggung nafkah 3 anak perempuan, fa'addabahunna, kemudian dididik, wa zawwajahunna, dinikahkan, wa ahsana ilaihinna, berbuat baik kepada mereka, falahul jannah, selain dilarang masuk neraka juga diperbolehkan masuk surga. Surganya bareng siapa? Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak tahu ya Pak ya. Jangan-jangan nih Pak nih, Bapak nih ketika ngelihat apa nih gajian, loh kok ada tambahan ini kok banyak sekali. Oh iya Pak, karena Bapak dulu ya ketika kontrak ternyata ada tabungan yang tak terduga kan gitu ya Pak ya. Oh alam kan. Karena kalau kita mengandalkan amal soleh kita, ya nggak tentu juga kan gitu kan. Ini salah satu yang bisa menjadi kita pegangan. Kemudian yang berikutnya Pak, memang dari awal anak perempuan dan anak laki-laki ya tidak akan sama. Ya, kenapa Pak? Dalam pergaulan, kalau salah gaul, yang hamil itu anaknya laki-laki atau perempuan Pak? Nggak ada Pak, anak laki-laki, kamu masih perjaka atau enggak? Ya Pak ya? Nggak ada kan. Tapi kalau gadis kan cuma sekali. Kalau sampai selamat masa-masa itu, apalagi hari ini, Pak. Kalau dulu dijaga gampang, nggak boleh keluar rumah, selesai. Ya, malam minggu pokoknya di rumah saja, selesai. Sekarang, Pak, nggak keluar, bisa syuting live ya, Pak ya. Pakai TikTok, pakai yang lain sebagainya kan bisa, Pak. Mungkin ya. Makanya orang itu punya ujiannya masing-masing dan tiap manusia itu punya masanya juga. Ya, dan ini yang apa namanya dikatakan dalam Al-Qur'an, walaisa karukal unsa, laki-laki dan perempuan tidak akan sama. Cuma memang Mbak ketika Bapak punya anak perempuan itu cintanya akan beda antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, ini perempuan lebih emosional. Emosi bukan berarti marahan bukan ya, lebih kepada perasaan. Ya, baik. Kalau anak laki-laki Pak suka kepada bapaknya, kepada ibunya, itu kadang-kadang ya kalau ditanya biasa aja ya Pak ya. Biasa aja. Ya, kalau anak perempuan tuh bisa jadi Pak cinta pertamanya mereka ya siapa? Ayahnya. Kan gitu ya. Makanya dalam Islam kalau bapak kalau punya anak perempuan dirawat dengan baik, jangan-jangan itu salah satu dari wasilah kita bisa masuk surga tanpa harus ke neraka. Karena orang selalu membayangkan Pak, ketika anak itu ya, bisa menjadi penyelamat besok di surga, dia memiliki apa? Itu selalu membayangkan jika apa? Ketika dia mati belum balik. Ya, ketika ada orang nih punya anak kecil belum balik kok meninggal, selalu punya bayangan, oh ini tabungan hari kiamat. Nanti bisa menarik kepada bapaknya menuju surga kan gitu ya. Iya, itu salah satunya, Pak. Oke, orang juga selalu berpandangan anaknya bisa memasukkan ke surga jika apa? Jika anaknya itu hafid tuh. Ini orang tua sekarang itu, Pak, seolah-olah punya jalur khusus, jalur orang dalam. Mentang-mentang anaknya hafid itu apa? Nanti di surga anaknya akan membawakan apa? Mahkota. Kan gitu ya Pak ya. Makanya bapak-bapak ini juga berlomba-lomba anaknya ada sekolah berhafid nanti ya kalau agak-agak jelek dikit amalnya kan ada anaknya ya Pak ya. Nah, kayak bapak ini punya anak yang kerja di imigrasi Pak. Kalau ke bandara kan tenang aja, kan ada orang dalam ya Pak ya. Nah, ya enggak selalu kan gitu kan. Oke, makanya ini salah satunya dengan merawat anak perempuan bisa menjadi wasilah kita masuk surga. Cuma Pak, anak laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama. Tidak samanya apa? Dalam pernikahan pun yang wajib harus ada wali itu anak laki atau perempuan? Perempuan. Anak laki-laki, kalaupun saking-sakingnya Pak, nikah kok bapak ibunya nggak hadir Pak. Kok bapak ibunya nggak tahu kalau anaknya menikah, pernikahannya sah nggak Pak?
selama syarat rukunnya terpenuhi. Contoh begini ya Pak ya. Oke, contoh nih ada anak nih rumahnya jauh Pak, di pedalaman misalnya gitu ya. Terus dia ternyata kenal sama orang di Jakarta Betawi. Disuruh menikah. Mau nikah nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Nah, sekarang. Misalnya, bapakmu di mana? Di kampung. Kalau mau nelpon susah sinyal. Ya udah nikah dulu aja lah. Ya Pak ya. Misalnya Pak, misalnya. Ya, daripada ini bukan berarti karena apa LKMD ya, kalau di Jawa itu tuh lamar kairi meteng di situ LKMD Pak. Ya. Atau apa ya kecelakaan, enggak kecelakaan ya, kadang-kadang ya karena begitu. Dulu teman saya itu Pak dinikahkan sama mertuanya gara-gara anaknya perempuan kuliah di Jakarta sakit, harus operasi Pak, kanker payudara ya, tapi belum parah ya, karena ya dia itu sudah punya pacar ya, pacarnya daripada nanti waktu nungguin kok nggak halal ya Pak ya, sama mertuanya teman saya itu langsung Pak ketika calon istrinya dioperasi, ya udah gini aja, kamu saya nikahkan dengan anak saya. Kaget dia, waduh gimana dong, ya udah maharnya apa, kamu dompetnya ada berapa, terus saya suruh jadi saksi Pak ya. Nah, ini pernikahan kayak di film Pak. Ya, kamu saya nikahkan dengan anak saya karena bapaknya tahu hukum. Terus nanti gimana agamanya? Ya usah, ya Pak ya. Negaranya gimana? Nanti diurus belakangan. Yang penting ketika nanti nungguin, ya itu sudah boleh karena sudah suami istri. Kak film Pak. Coba teman saya itu kayak ngimpi. Waduh, saya udah nikah aja ya Pak ya. Ya selama syarat rukunnya terpenuhi kan boleh-boleh aja. Padahal bapak ibunya di kampung nggak tahu Pak, baru lapor, Pak saya udah nikah. Nah udah nikah ya, ya udahlah ya, boleh nggak Pak? Boleh ya, tapi kalau perempuan nggak boleh ya, harus ada wali. Dan wali pun Pak itu hanya ada dua, yang pertama wali nasab, yang kedua baru wali hakim. Nggak boleh wali-walian ya, nggak boleh wali jadi-jadian, karena kadang-kadang Pak ada orang ke puncak, ayo apa ya, ini ada nikah nih. Nah, nikah kontrak ya Pak ya. Padahal yang nikahkan bukan bapaknya, yang penjaga vilanya, kan gitu ya. Enggak boleh kalau bukan walinya. Oke ya. Ini dalam Islam Pak, perempuan itu memang hukumnya berbeda. Ya, bukan berarti membedakan. Karena masing-masing punya keistimewaannya sendiri. Ya, oke. Dan dalam bagian waris pun ya, ini mungkin orang menganggap perempuan itu mendapatkan bagian yang sedikit. Ya. Gini, kalau dilihat dari kapan Quran itu turun dan kepada bangsa seperti apa, justru Pak, ayat yang berbicara mengenai waris itu dalam rangka memuliakan perempuan di zamannya. Kenapa Pak? Karena awalnya di zaman itu perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya, bahkan bisa jadi ketika orang tua punya budak perempuan itu zaman itu Pak ya, ini apa ya, bukan diperbudak tapi budak perempuan. Kalau ternyata dinikahi itu berarti jadi apa, merdeka. Tapi boleh digauli saja tanpa dimerdekakan. Nanti kalau lahir anak, anaknya Pak itu merdeka. Merdeka dalam artian dia itu bebas dari perbudakan, tapi ibunya namanya ummu walad. Ummu walad itu artinya apa? Anaknya, ibunya anak tadi, ketika nanti kok sampai punya anak Pak, anaknya merdeka, nanti ibunya akan merdeka jika si tuannya tadi ternyata mati, meninggal. Itu ada hukumnya Pak di dalam hukum fikih. Ya, hanya saja bisa jadi ketika perempuan itu kok menjadi budak dari seorang laki-laki Pak, itu dianggap sebagai harta, hartanya pun boleh diwariskan. Jadi perempuan itu dulu zaman itu bahkan juga boleh apa? Diwariskan. Ya, zaman itu. Hanya saja Islam datang menyebutkan, laki-laki perempuan punya bagian waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayaini. Allah berwasiat kepada kamu wahai bapak-bapak, kalau nanti kamu meninggal, anak laki-lakimu, anak perempuanmu semuanya dapat warisan. Tapi laki-laki dapat dua bagian dari satu perempuan. Ya Pak ya. Dulunya begitu. Karena dulunya yang dapat waris cuma siapa Pak? Anak laki-laki. Cuma memang zaman berkembang.
Berkembangnya apa? Sampai hari ini kadang-kadang ya Pak ya, yang dekat dengan orang tua, dekat dengan bapak ibu, itu anak laki-laki atau anak perempuan Pak? Kadang-kadang anak perempuan. Kadang-kadang loh ya Pak ya, kadang-kadang loh ya. Kadang-kadang anak perempuan setelah menikah itu nggak pindah dari rumahnya orang tua. Ya Pak ya, bapak-bapak nih kadang-kadang kan ada habis menikah Pak, habis menikah malah mondok di pondok mertua indah ya Pak ya. Ini ada orang nih yang habis nikah Pak, dia pasrah pokoknya. Tapi bukan kepada Allah, pasrah kepada mertuanya. Suruh tinggal di situ ya boleh ya Pak ya. Suruh tinggal di rumah orang tuanya ya nggak masalah. Kadang-kadang begitu ya Pak ya, kadang-kadang. Makanya kadang-kadang hari ini Pak, yang pengen dapat bagian banyak itu bukan anak laki-laki, justru siapa Pak? Anak perempuan. Yang kadang-kadang gini, anak laki-lakinya merantau, anak perempuannya bareng sama orang tuanya. Ketika sakit, ketika kemana-mana, itu yang merawat anak perempuannya. Yang kadang-kadang itu seolah-olah menjadi pembenar kalau warisannya hanya kepada perempuan saja. Bahkan di sebagian tempat, laki-laki malah nggak dapat apa? Waris. Yang dapat siapa Pak? Perempuan. Ada ya Pak ya? Walaupun nanti jadi perdebatan ini maksudnya apa? Ini ada tanah pusako, tanah tinggi gitu Pak ya. Yang merantau laki-laki nggak dapat waris, yang perempuan dapat. Kan kadang-kadang begitu. Yang jadi perdebatan itu ini maksudnya apa? Ya. Hanya saja Pak, yang saya ingin katakan ketika almarhum punya anak laki-laki, punya anak perempuan, berarti warisannya tidak jauh-jauh dari anak tadi. Pembagiannya 2 banding 1. Oke ya Pak ya. Hanya saja ayatnya begini Pak. Fa'in kunna nisa'an fauqos nataini. Ini ayat berikutnya. Ya, kalau anakmu, hei bapak-bapak yang akan meninggal, kok perempuan semua lebih dari satu, ya di atas dua itu berarti dua ke atas pak. Falahunna sulusa ma taroka, maka mereka dapat 2/3 dari harta yang kamu tinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau anaknya kok satu perempuan tunggal maka dia dapat berapa? Satu. Itu ayatnya jelas sejelas-jelasnya ya. Cuma Pak, nanti yang jadi masalah begini. Nah, terus sisanya buat siapa ya? Kan gitu ya, Pak ya. Oke, tadi sudah saya katakan. Kalau anaknya kok laki-laki perempuan, anak laki-laki Pak menutup bagian orang banyak. Siapa saja? Saudara almarhum, saudari almarhum, baik seayah, baik seayah seibu, atau baik seibu, semuanya tidak dapat warisan dari almarhum kalau almarhum punya anak laki-laki. Ya, cuma kalau almarhum kok tidak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan saja, bagaimana bagi warisnya? Kita akan contohkan pembagiannya, sekaligus kita akan berikan beberapa kisi-kisi solusinya. Ya, karena nanti Pak kita tidak bicara mengenai bagaimana hukum pembagiannya, tapi bagusnya bagaimana ya Pak Ustadz. Ya, kita akan contohkan jika almarhum punya satu anak perempuan tunggal, bagaimana bagi warisnya. Kita akan contohkan dengan hitungan ya, semoga nanti bisa difahami. Misalnya Pak, suami dan istri menikah, ya anaknya satu perempuan. Terus suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Dan si almarhum suami punya satu saudara kandung. Bagaimana bagi warisnya? Kita akan contohkan ya Pak ya. Berarti kan almarhum punya satu anak perempuan, satu istri, satu saudara laki-laki. Anggap saja bapak ibunya almarhum sudah meninggal. Oke ya, anggap saja ya. Berarti logikanya contoh ini adalah ahli warisnya hanya satu istri, satu anak perempuan, satu saudara kandung. Berapa bagian masing-masing? Dan nanti kalau ada uang bagaimana membaginya? Kita akan contohkan Pak. Istrinya almarhum dapat warisan. Karena almarhum punya anak perempuan atau anak laki-laki, itu berarti istri dapat 1/8. Karena istri itu bagiannya kalau nggak 1/4 ya 1/8. Oke. Kemudian si anak perempuannya almarhum Pak karena tunggal tadi dikatakan apa? Wa in kanat wahidatan falanis sudah dapat setengah. Oke.
saudaranya almarhum tidak tertutup bagiannya karena memang tidak ada orang yang menutup bagiannya. Ya, almarhum nggak ada punya anak laki-laki, nggak ada bapak yang masih hidup. Berarti bisa jadi calon ahli waris. Ini Pak, yang di Indonesia antara di atas kertas dengan realitanya itu nggak mudah. Ini yang nanti di Indonesia Pak, antara menyelesaikan soal waris dengan menyelesaikan masalah keluarga gara-gara warisan itu tidak sama. Kenapa? Kalau di atas kertasnya gampang. Gampangnya apa? Istri seperdelapan, anak perempuan berapa Pak? Setengah. Almarhum punya saudara kandung dapatnya asobah atau sisanya. Oke Pak ya. Berarti bagaimana dong? Ya udah, seperdelapan tambah 1/2 Pak. Berapa Pak? Ini pelajaran SD. Ya. Samain apanya dulu Pak? Penyebutnya ya, jangan langsung 2/10 ya Pak ya. Nah, berarti 1/8 tambah berapa nih? 4/8. Bisa kan kenapa jadi 4/8? Tahu kan ya Pak ya? Karena saya punya teman, tolong dong ajarin saya warisan. Terus dari setengah kok jadi per 8, itu dia bingung. Loh kok bisa gini? Ya kan itu pelajaran SD. Oh waktu itu saya bolos ya. Yang enggak lah, ini pelajaran gampang banget ya Pak ya. Disamakan apa Pak? Penyebut. Ya, berarti 4/8 itu kan sama dengan 1/2. Berarti Pak, kalau ditambah 4/8 tambah 1/8, 5/8. Oke, berarti bagian saudaranya sisanya 3/8. Kalau hartanya almarhum kok 8 miliar Pak, berarti istrinya dapat 1 miliar, anak perempuannya dapat 4 miliar, ya masih sisa berapa? 3 miliar. Ya Pak ya, gampang banget ya Pak ya, gampang. Cuma Pak, ini yang nanti jadi masalah. Kan ketika hidup yang menemani almarhum itu saudaranya atau istrinya Pak? Istrinya. Ya kalau udah menikah, saudara itu kayak orang lainnya Pak ya. Orang lain malah seperti saudara. Kan gitu kan ya. Nah, oke. Pertanyaannya gini Pak, saudara almarhum sama istrinya almarhum dapatnya banyakan mana Pak? Saudara, iya Pak ya. Saudaranya dapat 3 miliar. Istrinya cuma dapat 1 miliar, kan gitu ya. Anak perempuannya 4 miliar. Oke. Yang terjadi di masyarakat, ngapain ngasih ke saudara? Kan udah rumah masing-masing ya Pak ya. Ini kan rumahnya bapak ibuku. Nah, makanya Pak, nanti kalau ternyata saudaranya almarhum kok nuntut warisan kepada keponakannya, kepada iparnya, kan gini, almarhum kan berarti punya ipar ya Pak ya, istrinya almarhum tadi, ya, atau saudaranya almarhum punya ipar dan punya keponakan. Boleh nggak saudaranya almarhum menuntut warisan kepada keponakannya sendiri, boleh nggak Pak? Ya emang dia dapat bagian, kan gitu Pak ya. Aduh, gimana ini? Kan gitu ya Pak ya. Oke, berarti saudara bisa jadi dapat lebih banyak. Kalau anaknya dua perempuan, kita contohin. Ini kita contohkan dulu, baru nanti terus enaknya gimana? Ya, solusinya gimana? Ya, kita contohkan Pak. Kalau anaknya dua perempuan gimana? Almarhum punya dua anak perempuan, punya satu istri, ya, punya satu saudara kandung. Berarti istri 1/8, anak perempuan dua ke atas dapat 2/3. Berarti 3 sama 8 samain penyebutnya yang paling dekat siapa? Berapa nih Pak nih? 24. Paham kan kenapa jadi 24 ya? Kalau ada kertas saya tulis-tulisin ya. Enggak ada, enggak apa-apa. Yang penting ini masih gampang nggak Pak? 24 ya Pak ya. Berarti 1/8 itu kan jadi 3/24. Kalau 2/3 berarti 8 kali 2. 16/24. 16 tambah 3 itu berapa? 19/24. Masih sisa 5/24. Untuk siapa? Saudaranya almarhum. Oke Pak ya. Oke, kebayang kan ya? Kebayang. Cuma Pak, ini yang nanti menjadi pertanyaan, kenapa saudara masih dapat? Karena gini Pak, kalau ternyata almarhum meninggalnya masih kecil, anaknya, oke saya ulangi, ketika almarhum kok anaknya ketika meninggal kok dia masih kecil Pak, nanti saudara ini selain dapat bagian waris juga punya kewajiban. Ya, jadi apa Pak? Walinya anak yatim. Kalau almarhum itu waktu meninggal, anaknya tadi masih apa? Kecil. Ya. Kenapa, Pak? Karena anak yatim itu dia punya wali ketika bapaknya meninggal. Bisa kakeknya, bisa saudaranya almarhum.
Kalau ternyata belum menikah, ya nanti yang jadi wali kalau almarhum udah nggak punya bapak, ya siapa Pak? Saudara kandungnya siapa? Almarhum. Berarti dia dapat hak juga punya apa? Kewajiban. Kan gitu ya. Awalnya kan begitu Pak. Oke, awalnya begitu. Cuma memang ya di Indonesia ya kalau sudah meninggal almarhum, perempuannya tadi biasanya pulang ke rumah orang tuanya atau menempati rumah suaminya kan gitu ya Pak ya. Biasanya kan begitu tuh. Oke. Dan biasanya yang nggak akan bagi waris, toh rumah itu dimiliki bersama istri Pak. Ya, toh juga masih punya anak. Cuma masalahnya gini, boleh nggak janda tadi nikah lagi boleh nggak Pak? Boleh aja kan mas, nggak masalah ya Pak ya. Kalau ternyata hartanya suaminya nggak diapa-apain terus dia nikah lagi, punya anak lagi, berarti si perempuan tadi justru dolim kepada anaknya sendiri. Karena harusnya dia dapat cuma seperdelapan, dikuasai semua, buat nikah lagi, punya anak lagi, seolah-olah rumah itu milik dia. Kan gitu ya Pak ya. Makanya Pak, ya udah dibagi saja. Istri dapat seperdelapan, kalau mau nikah lagi ya nggak apa-apa. Toh hartanya almarhum itu juga sudah jelas seperdelapannya milik istrinya, sisanya yang buat anak dan saudaranya. Kan gitu, Pak. Oke ya. Dibagi aja dan dibagi tidak harus dijual. Tidak harus diuangkan. Yang penting jelas siapa pemilik apa. Oke ya, Pak ya. Artinya kalau mau nikah lagi, si perempuan tadi ya bilang, ini bukan rumah saya, ini rumah saya sih ada cuma seperdelapannya, sisanya milik anakku sama saudaranya almarhum. Awalnya begitu, Pak. Cuma ya Pak ya, kalau ya solusinya kalau di Indonesia gimana biar bagian istri banyak? Ya, solusinya gini Pak. Ini solusi ya Pak ya. Kalau tadi kan kita sudah masuk kepada emang hukum syariatnya begitu tuh Pak tuh. Yang jadi masalah kan gini Pak, istrinya ya kadang-kadang bagiannya lebih sedikit daripada saudaranya. Kadang-kadang saudaranya malah dapat yang mana tidak menghabiskan anaknya perempuan tidak menghabiskan hartanya kan ya. Maka caranya gini dulu ya. Yang pertama Pak, kita bisa gunakan apa nih? Kejelasan harta. Kejelasan harta itu gini. Ketika masih hidup, kok ternyata suaminya beli motor, si istri boleh nanya, suamiku ini motor siapa? Ya Pak ya. Kalau ternyata suaminya kok menjawab, ya udah ini motor kamu. Oke ya Pak ya. Deal ya, deal. Berarti kalau ini motor kamu Pak, berarti motor tadi milik suami atau istri Pak? Istri. Kalau suaminya meninggal, nanti Pak motornya dibagi waris nggak Pak? Tidak. Kenapa? Karena milik siapa Pak? Istri. Ya Pak ya. Oke. Makanya walaupun saudaranya tetap dapat waris, tapi ternyata sudah banyak harta yang milik istri. Oke. Tapi Pak, ini riskan. Ya. Kalau ternyata motor milik istri, ya Pak ya, rumah milik istri. Kalau nanti bagi waris kok suaminya meninggal, berarti rumah yang sudah milik istri tidak akan dibagi waris karena sudah milik istri. Kebayang ya Pak ya? Kebayang ya Pak ya? Kenapa riskan Pak? Karena rencananya memang suaminya yang meninggal dulu Pak. Kalau yang meninggal kok istrinya dulu, berarti rumah tadi bagi waris nggak Pak? Bagi waris kan milik istri. Berarti suaminya dapat berapa? Seperempat, anak perempuannya dapat setengah, saudaranya si istri tetap dapat warisan dari istri tadi. Maka harus jelas nih yang meninggal dulu rencananya siapa dulu. Ya, Pak ya. Ya gimana cara tahu kan gitu ya. Cuma ya orang kita suka mengakali Pak, tapi ya kadang-kadang gampang susah. Atau gini, kalau ini pakai Indonesia banget nih. Kalau ternyata suaminya kerja, istrinya kerja, ya udah, berarti sangat mungkin harta yang dikumpulkan Pak, itu namanya gono gini. Jadi kalau nanti pas bagi waris, harus jelas dulu nih, ini harta siapa? Oh nggak tahu yang ngumpulin bareng, istri bisa dapat 50 dulu Pak. Kalau tidak jelas ini harta milik siapa, kumpulnya bareng-bareng. Yang 50 milik suami almarhum baru dibagi waris. Oke ya Pak ya. Oke, ini juga bisa kalau ternyata pakai gono gini ketika suami dan istri sama-sama bekerja, sama-sama beli aset dan tidak tahu ini milik siapa. Ya. Atau Pak, ini yang bisa jadi ini menjadi salah satu solusi juga ya sebelum saya buka tanya jawab nih. Ketika anaknya perempuan semuanya, boleh nggak orang tua kok hibah kepada orang lain boleh nggak Pak? Boleh, asalkan anaknya jangan dalam keadaan miskin kalau udah dihibahkan.
Tapi kalau hibahnya kepada anak-anak sendiri boleh nggak Pak? Boleh. Misalnya gini, nah rumah yang di Pondok Indah buat kamu anak pertama, yang perempuan, ya Pak ya. Nah, yang di Sumarekon buat yang kamu yang kedua, yang di Menteng yang ketiga. Terus Bapak di mana dong? Ya saya yang penting punya rumah kecil nggak apa-apa, ya Pak ya. Berarti rumah yang besar-besar tadi sudah dihibahkan kepada anaknya semuanya Pak. Ya, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau nanti meninggal, berarti rumah yang sudah dihibahkan kepada anaknya dibagi waris atau tidak? Tidak, karena sudah milik anaknya, ya Pak ya. Cuma orang tua gini, takut Pak, kalau saya hibahin ke anak, oke lah anak saya baik. Tapi kan mantu saya, ya Pak ya. Kadang-kadang kan, wah nanti kalau dijual gimana, kalau ini gimana kan gitu-gitu Pak. Sebenarnya gini Pak, ketika hibah kepada anak dalam Islam itu khusus istimewa selama barangnya masih ada Pak, boleh diminta kembali ridho atau tidak. Ini khusus nih Pak nih, hibah dari orang tua ke anak, hibahnya boleh diminta kembali ridho atau tidak. Ya, awalnya begitu. Misalnya gini Pak, ketika dikasih ke anaknya, ini udah milikmu ya. Masalah nanti nama di atas kertas itu kan apa? Kenegaraan Pak. Boleh diganti, boleh tidak. Ya Pak ya. Hanya saja kalau hibah kepada anak memang harus jelas. Jelasnya gini, ini jangan wasiat. Kalaupun hibah harus jelas itu hibah. Tapi Pak, lebih baik lagi kalau ternyata calon ahli waris yang lain diberitahu, apalagi dijadikan saksi. Contoh gini, ada orang anaknya perempuan semuanya punya saudara. Kan saudaranya nanti akan dapat waris dari dia, Pak. Kalau ternyata gini bilang, adikku, masku, kan anak saya kan perempuan semua dalam Islam, nanti dia tidak menghabiskan hartanya saya, ya Pak ya. Cuma saya pengen nih, rumah saya kasih ke anak perempuan saya. Oh ya udah nggak apa-apa, ya Pak ya. Tapi gini, kalau kamu sih nggak apa-apa. Bisa jadi kan nanti anakmu kan bisa jadi tahu kalau dia dapat bagian waris, Pak. Ya, gini aja. Kalau kamu jadi saksi atas hibah ini gimana? Ya udah, ayo ya Pak ya. Berarti Pak, saudaranya tadi jadi apa? Saksi atas hibah tadi. Boleh, boleh. Ya. Atau kalau solusi terakhirnya begini, kalau ternyata ya saudaranya masih hidup, anaknya perempuan semua saudaranya tadi, dan ternyata dia dapat warisan, cuma kok dia bilang, heh keponakanku, saudaraku meninggal, walaupun saya dapat waris, saya tidak mau ngambil bagian waris saya. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Jadi saudaranya almarhum dia secara sukarela Pak, walaupun tahu berapa bagiannya tidak diambil bagiannya, itu menggugurkan hak waris itu boleh-boleh saja. Cuma memang ini agak berat. Beratnya apa? Saudaranya sih nggak pengen warisannya Pak. Yang pengen ternyata istrinya saudaranya. Iya Pak ya. Ternyata gini, Mas, kamu kan dapat bagian waris dari saudaramu. Harusnya kamu minta dong. Iya Pak ya. Enggak lah, kasihan. Coba tanya dulu berapa bagiannya. Paling nggak banyak ditanya. Emang kalau dia dapat berapa? 200 juta. Wah, lumayan nih Pak ya. Makanya ini yang solusi yang terakhir ini agak gampang susah, Pak. Ya, hanya saja memang bukan berarti kita menghindari memberikan waris kepada saudara. Tapi memang di Indonesia tidak masyhur waris kok jatuh kepada saudara. Cuma kalau Bapak tahu kalau anaknya perempuan semua harus sadar kalau nanti di kemudian hari kok saudara kita itu menuntut waris kepada anak kita, ya memang dapat gitu Pak. Ya, makanya setidaknya kita sudah paham dan tahu situasi dan kondisi kalau nanti terjadi di kemudian hari Pak, takutnya kita udah nggak ada Pak. Kan bagi waris kita kan kita udah nggak ada tuh waktu. Takutnya saudara kita itu punya masalah dengan istri kita dan anak kita. Kan gitu Pak ya. Oke, dan ini nih yang harus dipersiapkan. Oke ya, setidaknya itu yang apa ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini karena eh, biar ada tanya jawabnya ya. Ini seakan buka sesi tanya jawab dulu, Pak. Kalau nanti ada pertanyaan kita jawab, kalau enggak kita lanjutkan sampai jam 1. Silakan ada atau tidak dari Bapak-bapak yang mau disampaikan? Ada? Ya, satu silakan Bapak. Waalaikumsalam Saudara warahmatullahi. almarhum itu harus laki-laki atau bisa perempuan? Nah, bagus. Kalau tadi yang saya contohkan selalu laki-laki ya, Pak ya. Sebenarnya tidak harus laki-laki.
Artinya saudari perempuan sangat mungkin juga dapat waris dari almarhum. Jadi yang jelas ketika ada orang meninggal, kok ternyata anaknya tidak ada laki-laki, Pak. Saudara-saudarinya almarhum itu calon ahli waris. Karena kenapa calon ahli waris? Karena anak perempuan tidak akan menutup bagian waris dari saudaranya almarhum. Ya, jadi nggak harus saudara laki-laki. Hanya saja tadi untuk mempermudah contoh saja, kalau ternyata saudaranya kok ada banyak laki dan perempuan ya Pak ya, maka sisanya tadi dibagikan kepada saudara-saudaranya almarhum dengan persentase 2:1. Ya, jadi kalau misalnya nih sisanya tadi misalnya berapa juta? 3 miliar ya Pak ya. Kok saudaranya ada dua laki dan perempuan berarti 2 miliar 1 miliar saudaranya tadi. Saudaranya 2 miliar, saudaranya 1 miliar. Oke. Terus itu Pak untuk saudaranya tahu dengan harga nuntutnya ke siapa gitu. Iya, harusnya kepada yang masih hidup, yang megang hartanya almarhum. Cuma ya tadi Pak ya, ini nih kenapa saya bilang gampang-gampang susah Pak. Kita kayaknya nggak tega, atau mungkin juga akan timbul permasalahan jika apa? Kita nih sebagai saudara almarhum terus datang kepada istrinya atau ipar kita. Iparku, kan aku juga dapat waris, kasih dong. Ya Pak ya, susah Pak. Makanya Pak, yang harus sadar harusnya adalah istrinya almarhum. Ya Pak ya, yang harus apa punya punya ini nih, punya inisiatif datang kepada saudaranya almarhum, pamannya anakku, ya Pak ya, saudaranya istri suamiku, kan gitu ya. Kamu dapat warisan dari suamiku. Itu kalau ternyata si perempuan tadi dengan benar-benar kesadaran penuh sukarela Pak memberikan bagiannya kepada saudaranya almarhum, itu enggak jempol 2, jempol 15 Pak. Cuma kayaknya hampir-hampir gak ada ya Pak ya. Makanya Pak dalam Islam itu ayat yang banyak bicara tentang waris itu suratnya surat apa? An-Nisa. Karena ya bisa jadi istrinya almarhum Pak menahan warisan tidak cuma kepada anaknya saja tapi kepada saudaranya almarhum. Bahkan kalau almarhum kok punya bapak ibu yang masih hidup, ya kan tiap hari kan yang megang uangnya kan uangnya almarhum kan istrinya tuh Pak tuh. Kok sampai dia dengan sadar memberikan hak waris kepada ibunya almarhum. Ibunya almarhum dapat warisan Pak. Seperenam ya Pak ya. Kalau almarhum meninggal punya anak ya. Kok kepada saudaranya ngasih Pak. Ini ibuku, ibu mertuaku bagian waris dari anakmu yang jadi suamiku. Wah, ini istimewa sekali. Makanya Pak, saya itu selalu punya usul gini. Kalau bisa ibu-ibu itu jamaahnya jangan terselalu yasinan ya Pak ya. Sekali-kali jamaah anisaan gitu kan ya. Karena ayat tentang bagi waris, tentang berbuat baik kepada anak yatim itu banyak dalam surat An-Nisa dan memang itu pantas kalau dibaca para perempuan. Makanya uniknya surat An-Nisa itu, Pak, walaupun kata An-Nisa itu muncul belakangan, kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu ya, Pak ya. Tapi suratnya bukan surat Ar-Rijal, tapi surat An-Nisa. Ya, makanya ini tantangan tersendiri, Pak. Maka kalau kita bilang bagaimana kita menuntutnya ke siapa, berarti ya yang megang hartanya almarhum, ya Pak ya. Makanya istrinya almarhum itu harus inisiatif gini, suamiku meninggal, tapi kan ahli waris bukan dia, bukan saya saja, dia kan punya ibu kalau masih hidup, punya saudara kalau masih ada, oh punya anak, ya Pak ya. Nanti kita pastikan hartaku mana, harta suamiku mana, nanti bagi warisnya bagaimana. Itu yang paling bagus Pak. Ya, yang paling bagus. Cuma memang ketika masih ada istrinya almarhum kadang-kadang kan enggak nanti ya Pak ya nanti baru istrinya meninggal baru tuh saudaranya nuntut warisan. Yang paling bagus Pak memang istrinya tadi berinisiatif untuk menjelaskan hartanya almarhum dan kalau bisa sampai membagikan harta kepada ahli waris dari almarhum. Ini yang paling bagus. Ya, cuma kalau berat juga gimana Pak Ustadz? Gini aja, Bapak adain acara ya dalam rangka kematian almarhum Pak, haul atau apa gitu ya Pak ya. Terus Bapak mengundang Ustadz, suruh menjelaskan bagian warisnya almarhum. Jadi Bapak lepas tangan. Ya, nanti Ustadznya pulang selesai Pak. Habis itu yang penting kita udah memberitahu walaupun pakai orang lain. Ya Pak ya. Nanti masalah dia tahu atau tidak mau tahu itu urusannya belakangan. Yang penting kita udah memberi tahu walaupun lewat orang lain.
Tapi Pak, jangan pakai istilah kita mau bagi waris hartanya almarhum. Pasti nggak mau ya Pak ya. Adain acara apa nih? Ya kumpul keluarga halal bihalal nanti singgung aja. Almarhum meninggal di alam barisannya gini, tapi dia punya harta waris yang harus dibagi waris. Siapa saja ahli warisnya? A, B, C, D. Terus bagaimana bagiannya? Bapak, ya gini ya, kan gitu Pak ya. Nanti habis itu, kalaupun nanti dia tidak mau tahu ya sudah bukan urusan kita. Bisa diterima jawaban sama ya? Oke. Sudah 1 menit lagi, kita mungkin cukup dulu ya Pak ya. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga harta yang kita kumpulkan benar-benar jadi kebaikan dunia akhirat kepada kita, kepada anak cucu kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.